Halo Bowlers, balik lagi di channel Headsus Indonesia. Kali ini kita akan memberikan review singkat terhadap Puma Disc Rebirth. Sepatu yang sudah hadir sejak tahun lalu, namun kami belum sempat mereviewnya. Tapi sudah beberapa kali menggunakan sepatu ini dan bisa memberikan impresi kepada kalian. Buat yang ingin membeli sepatu ini secara diskon, Anda bisa langsung ke NCR Sport karena mereka menjual sepatu ini dengan harga under retail. Sepatu ini harga aslinya adalah 2,5 juta, namun karena bisa dibilang harga retail tersebut sudah mengalami penurunan, ada beberapa sale yang membuat sepatu ini sekarang harganya tinggal 1 jutaan saja. Lantas apa saja sih keunggulan sepatu ini, dan ada beberapa kekurangan yang tentunya menjadi bahan pertimbangan Anda untuk membeli Puma Disc Rebirth. Oke, saksikan video ini sampai selesai. Oke, sebagai permulaan kita akan membahas dari traksinya dulu. Ya, bisa dibilang traksinya ini indoor banget karena polanya tidak terlalu tebal, kemudian juga dia cukup lunak dipegang seperti ini. Jadi kayaknya tidak direkomendasikan untuk di lapangan outdoor. Namun demikian, ini penggunaan di lapangan bersih saya sudah coba, benar-benar kesat. Nah, buat Anda yang suka main cepat, kemudian Anda juga menguasai keyhole menggunakan sepatu ini, pivotnya tentu nggak ada masalah. Nah, sepatu ini juga bisa dibilang pola traksinya sama semua dari atas sampai bawah. Kemudian dia ada pemisahnya ini, plastik di bagian tengah ini yang memang berfungsi untuk membuat sepatu lebih stabil. Sementara bisa dibilang untuk lari-larian sepatu ini juga memiliki transisi yang lumayan oke. Lihat aja di bagian belakang dibuat agak menjorok ke atas gini ya, bikin pijakannya lebih nyaman lagi. Kemudian di depannya juga dibuat lebih lancip seperti ini dan juga agak melingkar, jadi juga lebih mudah untuk menapak dan juga untuk langsung start. Oke, masih di bagian traksi, kami merekomendasikan Anda untuk selalu membersihkan traksinya sehabis bermain karena bisa dibilang banyak sekali debu yang mudah menempel di traksi sepatu ini. Namun begitu, traksinya cukup menarik dengan corak-corak yang bisa dibilang cukup keren ya. Oke, untuk traksi saya memberikan nilai sepatu ini adalah 8 dari 10 penilaian Headsus Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas soal bantalan sepatu ini. Ya, dia menggunakan Pro Foam. Pro Foam itu terkenal membutuhkan waktu break-in. Mungkin Anda yang sudah mencoba Clyde Hardwood sudah merasakan bahwa Pro Foam itu merupakan karakter yang keras dan Anda harus menggunakannya beberapa kali dulu untuk membuatnya sedikit melunak dan membuat Anda lebih nyaman ketika menggunakannya. Di awal penggunaan jelas ini bukan sesuatu yang nyaman, sepatu yang agak bisa dibilang cukup tebal midsole-nya, namun Anda harus mencobanya beberapa kali dulu agar dia sedikit lebih melunak seperti ini. Oke, untuk bantalan ini full dari ujung ke ujung menggunakan Pro Foam. Bukan Pro Foam Plus seperti All Pro yang sedikit lebih lunak, namun ini menghadirkan kestabilan yang luar biasa dengan penggunaan bahan talan yang tebal. Kemudian kami melihat insole sepatu ini begitu empuk. Jadi beruntungnya insole-nya empuk ini bisa mengobati dari kerasnya penerapan midsole di sepatu ini. Oke, tapi buat Anda misalnya seorang big man atau Anda misalnya pemain yang biasa main 4-5 nih. Nah, kayaknya untuk di pen area penggunaan bantalan kayak gini lebih nyaman karena akan lebih stabil. Kemudian buat Anda yang lompat-lompatan dan juga membutuhkan sepatu yang awet digunakan untuk jangka panjang, ini penerapan bantalan yang paling tepat. Namun begitu buat Anda pemain kecil, Anda yang biasa menyusuri lapangan, misalnya Anda suka lari-larian, menggunakan sepatu ini tentu kurang nyaman karena selain bantalannya tebal, membutuhkan waktu break-in, sepatu ini juga tergolong berat. Saya sudah menimbangnya dan ternyata hanya selisih dikit dengan LeBron 19 yang memang notabene sepatu yang cukup kaku dan berat. Oke, jadi secara bantalan kami memberikan nilai sepatu ini adalah 7,5 dari 10 penilaian Headsus Indonesia.
Selanjutnya kita akan membahas soal bahan atas. Nah, untuk ukuran sepatu 2,5 juta, memang bahan atasnya itu tergolong biasa saja. Di depan Anda mungkin mendapatkan fuse material seperti ini, kemudian juga di bagian samping, kemudian juga di bagian tengah ini menggunakan kulit sintetis. Lantas ini juga ada bahan-bahan mesh seperti ini dan tekstil yang bisa dibilang cukup kaku pada percobaan pertama kali. Nah, jadi kakunya tersebut membuat Anda kayaknya harus mencobanya beberapa kali dulu sebelum akhirnya ini lebih nyaman. Oke, saya sukanya dengan corak-corak yang hadir di sini. Ini terlihat seperti sepatu mahal dengan warna-warna yang kayak gini, dan ini juga bisa digunakan casual karena penampilannya cukup modern, cukup menarik, apalagi dia juga sudah menggunakan disc system seperti ini yang bisa dibilang cuman diterapkan di sepatu modern. Nah, kita juga beranjak ke bagian lidah. Lidahnya ini, nah sebelumnya kita copot dulu nih strapnya. Strapnya panjang ya. Kita lihat di bagian lidah. Lidahnya bisa dibilang tebal sekali. Anda mungkin akan melihat lidah yang bisa menjaga pergelangan Anda di bagian depan dari ujung kanan sampai ke ujung kiri. Kemudian kita lihat paddingnya juga cukup oke. Walaupun tidak ada padding yang menonjol, tapi dia punya rumah tumit yang bisa dikategorikan dalam sekali. Jadi kalau Anda sudah masuk kakinya di sini, kemudian Anda cuman butuh kencangkan strap ini, sebelum Anda memutar ini juga sudah terasa bahwa tumit Anda akan terkunci di bagian belakang sini. Nah, tapi sayangnya sepatu ini karakternya cukup ramping. Buat Anda nih yang punya kaki lebar nih, karakter khas orang Indonesia misalnya, di bagian samping ini Anda mungkin akan kesakitan. Saya pun sudah memilih upsize sepatu ini, tapi masih terasa di awal penggunaan itu tidak nyaman. Apalagi karena minimnya ventilasi dari sepatu ini, jadi baru digunakan sebentar saja sudah terasa gerah banget menggunakan sepatu ini. Oke, kemudian karakter sepatu ini juga tinggi, jadi kayaknya buat Anda yang tidak terbiasa menggunakan sepatu tinggi, kayaknya nggak cocok nih menggunakan sepatu ini. Nah, sebaliknya buat Anda yang suka dengan karakter sepatu tinggi, Puma Disribet ini adalah pilihan tepat dari sepatu basket Puma. Karena yang lain-lainnya tuh biasanya potongannya mid, terus ada juga yang pendek kayak All Pro gitu. Nah, ini adalah salah satu pilihan untuk sepatu basket Puma dengan potongan tinggi. Oke, untuk bahan atas nilainya 7,5 juga. Nah, kita berlanjut ke bagian kuncian. Bagian ini adalah yang paling disoroti karena bisa dibilang ini penerapan disc sangat modern sekali. Di sistemnya ini juga ditunjang dengan strap yang melintang seperti ini. Jadi sudah tidak menggunakan tali. Anda hanya mendapatkan benang nilon seperti ini. Dan ini juga cukup keras sekali. Nah, jadi benangnya ini tuh licin. Kemudian dia bisa dibuat sangat kencang sekali ketika Anda memutarnya ke sebelah kanan seperti ini. Nah, ini sangat kencang sekali dan Anda tinggal langsung menutup strapnya seperti ini. Anda langsung bisa bermain sangat eksplosif. Namun demikian, ada beberapa kendala yang saya temui ketika menggunakan sepatu ini. Yang pertama, ini memasukkan kakinya agak susah nih sepatu ini. Jadi harus benar-benar dikendorin dulu seperti ini. Dan cara termudah untuk mengendurkan benang-benang ini adalah dengan memutarnya ke sebelah kiri dan mengangkat lidah ke depan seperti ini. Nah, Anda tinggal masukkan kaki ke dalam. Mungkin ada masalah lagi di bagian depan sini, tapi ketika Anda udah menggunakan beberapa kali, sudah nyaman, Anda tinggal mengencangkan dengan cara seperti ini, mudah sekali. Strap langsung, ini akan langsung nyaman. Tumit Anda akan terkunci dengan baik, kemudian bisa dibilang salah satu sepatu yang stabil banget untuk di kelas Puma karena di bagian tengah ini juga sudah terjaga dengan plastik yang bisa dikategorikan tebal sekali. Bagian belakangnya juga ini cushionnya kalau Anda mendarat nih terasa kayak ini kayak langsung menapak dengan sempurna ke lantai. Kemudian yang menjadi sorotan lagi adalah kekurangan dari disc system ini. Beberapa kali saya merasakan bahwa penerapan talinya ini ketika kita menggunakan dalam kondisi yang cepat, juga ke bawah suasana untuk bermain cepat, ada sedikit perasaan kendur. Jadi kayak Anda harus ngencengin lagi saat bermain cepat, kemudian nanti pas kendur lagi Anda harus putar lagi. Jadi kayak sabar-sabar aja untuk membuat kunciannya lebih mantap lagi. Nah,
Kemudian kita lihat di bagian samping ini ada penerapan plastik. Ini mungkin yang di awal membuat kaki terasa terjepit, tapi ini fungsinya oke banget biar pergerakan lateral Anda tidak kemana-mana. Jadi kaki biasanya tuh kalau bahan atasnya terlalu tipis itu bisa terkilir, berbahaya keluar kayak gini. Cuma karena ada penerapan plastik yang tebal di bagian sini, jadi dia tuh tetap aman dan nggak akan keluar over fleksibel gitu. Kemudian di bagian depannya ini fuse-nya juga membantu, jadi kalau Anda misalnya biasa berhenti lurus dengan mendadak, ini bisa tertahan di fuse material ini. Sayangnya kalau Anda memilih sepatunya kebesaran, ini merasa menyakitkan kalau kaki Anda meluncur ke depan, jadi terbentur fuse ini yang lumayan kaku. Mungkin Anda akan merasa kesakitan ketika jempol Anda menekuk di bagian depan sini. Nah, kita akan melihat lebih dalam lagi kalau penerapan disc rebirth itu ternyata tidak simple. Karena bisa dilihat ini kayak ada penerapan flywire di samping sini untuk menahan. Kemudian di tengahnya juga ada semacam knob di bagian sini untuk jalur masuk dari benang tersebut. Di bagian tengahnya juga ada lagi, dan ini langsung masuk ke bagian atas untuk diputar dan juga dikendurkan. Namun ini bukan seperti sistem BOA yang ada di Anta Clay Thompson, karena kalau sistem BOA itu tinggal langsung dicopot, dia akan langsung mengendur. Sementara ini ke kiri juga cuman sedikit saja bisanya, Anda harus langsung mengendurkan sendiri dengan menarik lidah dari sepatu ini. Oke, jadi itu saja kuncian sepatu ini, saya berikan nilai 9. Nah, setelah membahas kuncian, saatnya membahas size. Dan kami menyarankan untuk sepatu ini Anda memilih up size. Saya sudah memilih up size sekitar setengah sentimeter, ternyata benar-benar masih terasa sempit. Jadi mungkin saja buat yang kakinya lebar bisa memilih 1 cm lebih besar. Anda juga harus tahu dulu size chartnya Puma, karena berbeda dengan Nike ataupun Adidas. Nah, udah demikian Anda pilih aja up size. Dan mungkin buat yang kakinya ramping, Anda juga bisa berjudi untuk memilih true to size. Namun saya tidak merekomendasikan hal tersebut karena sepatu ini tergolong cukup snug dan sepatunya juga membutuhkan waktu break-in yang lama, jadi takutnya Anda tidak sabar sudah langsung bosan menggunakan sepatu ini. Oke bowlers, jadi kesimpulannya saya suka tampilan sepatu ini walaupun ini bukan kriteria sepatu yang saya sukai untuk digunakan secara sering-sering, karena bisa dibilang ini sepatu yang berat, kemudian bantalannya juga butuh penyesuaian yang agak lama. Saya bosan untuk memakainya beberapa kali untuk membuat sepatu ini lebih empuk lagi, jadi kayaknya bukan pilihan yang tepat untuk orang yang mengandalkan kecepatan seperti saya. Tapi yang menjadi sorotan utama, kalau Anda membutuhkan sepatu dengan kuncian yang bagus dan Anda malas misalnya mengikat tali, mungkin ini adalah pilihan sepatu yang tepat. Secara keseluruhan kami memberikan nilai Puma Disc Rebirth adalah 8 dari 10 penilaian Headshoes Indonesia. Oke bowlers, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.